Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Penyayang, yang kasihnya tidak akan hilang dan tidak akan terlupakan. Zat yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih dan tidak pernah asal mengasih, yang menciptakan langit tanpa pondasi dan bumi tempat kita berpinjak. Salawat berserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, puncak pimpinan kita, umat Islam sedunia, Panji Fagar Kota Mekah Madinah, intan berlian dalam surga, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menuntut umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya insya Allah akan menyampaikan pidato yang berjudul mewujudkan generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, seperti yang kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini banyak budaya barat telah banyak memasuki bahkan mempengaruhi kehidupan kita, baik melalui televisi, internet, gaya berpakaian. Jika pengaruh yang diberikan itu positif, maka tentu akan sangat baik. Tetapi bagaimana jika pengaruh yang diberikan justru negatif? Tentu saja berpotensi merusak kepribadian umat Islam, terutama kita sebagai generasi muda. Generasi muda kali ini telah banyak terjerumus kepada pergaulan bebas, yang tidak hanya merusak dirinya sendiri, melainkan juga merusak orang lain. Coba kita perhatikan, banyak generasi muda di luar sana yang terpengaruh negatif oleh budaya barat. Beberapa di antaranya mereka ada yang berpakaian ketat, tawuran, bahkan sampai berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum illa tahluqati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuatlah baik, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kondisi seperti itu terjadi karena banyak generasi muda saat ini tidak lagi berpedoman kepada agama, bahkan mungkin sedikit sekali pemahamannya terhadap ilmu agama. Kebanyakan mereka melakukan sesuatu hanya karena sekedar ikut-ikutan, padahal agama sebagai way of life dalam kehidupan. Oleh sebab itu, teman-teman, disinilah pentingnya untuk kita menjadikan generasi muda yang cerdas. Lantas apa generasi muda yang cerdas itu? Ada yang tahu? Generasi muda yang cerdas adalah yang mampu membedakan baik dan buruknya sesuatu, yang bukan hanya sekedar pintar tetapi juga bijak dalam mengaplikasikan ilmu dengan tepat. Selain itu, sebagai generasi muda yang merupakan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang, sudah seharusnya kita berakhlakul baik sesuai dengan tuntunan agama. Rasulullah SAW bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqa. Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi.
Artinya, akhlak yang buruk pada seorang menunjukkan bahwa semakin jauhnya ia dari agama. Saat ini banyak sekali generasi muda yang belum baik akhlaknya. Jika dipanggil orang tuanya, tidak segera menjawab, melainkan asik saja sibuk dengan gadgetnya. Dinasehati sedikit oleh ustaz dan ustazahnya, langsung cemberut. Baper lagi naik kereta, misalnya antum dapat duduk sementara, datang seorang ibu yang sudah agak tua. Tidak dapat mendapatkan tempat duduk, langsung antum pura-pura tidur, supaya tidak disuruh berdiri. Hayo, adakah yang pernah begitu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, cerdas, sehat, dan berakhlakul mulia, maka untuk mewujudkan generasi yang berlian ini, terdapat beberapa hal yang dapat kita usahakan. Yang pertama, ialah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Untuk menjadi cerdas, tentu kita harus memiliki ilmunya. Terlebih dahulu, terutama yang terpenting adalah ilmu agama. Kita harus come back to Islam, kembali menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua adalah menjaga kesehatan, makan dan minum apa-apa yang baik dan dihalalkan untuk kita, serta jangan berlebihan. Bagaimana kita bisa menjadi generasi muda yang penuh manfaat jika kita sering sakit-sakitan dan tidak menjaga kesehatan? Yang ketiga, perbanyaklah berkumpul dengan orang-orang soleh, sebab dengan kebaikan akhlaknya akan menular pula pada kita, insya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semua dipilih Allah menjadi generasi muda harapan bangsa yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. Karena kitalah penentu nasib bangsa di masa yang akan datang. Bagaimana ahli hikmah menggambarkan di dalam syairnya, inna fi yadi subba'i amrul ummati wa fi aqdamiha hayatuha. Artinya, wahai para remaja, sesungguhnya pada tanganmu lah urusan rakyat dan pada setiap langkahmu lah kehidupan mereka. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah tentunya datang dari diri saya sendiri. Jika ada jarum patah, jangan disimpan di almari. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maafkan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.